Hai, selamat datang kembali di Berkah Rahayu. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas konsep model data entity relationship diagram. Simak terus videonya dari awal sampai akhir. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep model data ERD, simak dulu gambar berikut ini karena gambar berikut ini merupakan bagian dari apa yang akan kita bahas pada video ini secara keseluruhan. Jadi, PRD itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada relasi. Entitas sendiri itu menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar tersebut bisa berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Kemudian, aturan penamaan entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Kemudian, nama entitas berupa kata benda tunggal. Kemudian yang ketiga, nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan makna dengan jelas. Itu pertama kita menjelaskan mengenai entitas. Lalu yang berikutnya yaitu atribut. Atribut atau juga sering disebut sebagai properti merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Aturan penamaan atribut yang pertama, atribut dinyatakan dengan simbol elips. Nama atribut ditulis dalam simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Kemudian yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat. Kemudian yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Kemudian komponen ketiga dalam ERD yaitu relasi. Relasi merupakan kejadian atau transaksi atau hubungan yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan di dalam database. Aturan penggambaran relasi antar entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Lalu yang kedua, nama relasi dituliskan di dalam simbol belah ketupat. Yang ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama relasi menggunakan kata kerja aktif tunggal. Aturan yang kelima, nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Itu tadi adalah 3 komponen utama dalam ERD. Ada atribut, entitas, dan relasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kardinalitas atau derajat dalam relasi. Model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata, diantaranya himpunan objek dasar dan relasi antar entitas. Kardinalitas dalam relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Kardinalitas relasi yang sering terjadi ada beberapa macam. Yang pertama, 1 ke 1, one to one, 1 ke banyak, one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Jadi secara sederhana, kardinalitas adalah hubungan antar entitas, di mana hubungan itu dapat digambarkan menjadi 3 macam, 1 ke 1, one to one, 1 ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, 1 ke 1, one to many.
Hubungan satu ke satu ini berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, teman-teman bisa simak gambar berikut ini. Misalkan ya, ada himpunan suami dan istri. Satu suami hanya memiliki satu istri. Itu adalah contoh sederhana dari kardinalitas satu ke satu. Lalu berikutnya ada hubungan kardinalitas satu ke banyak atau one to many. Hubungan satu ke banyak berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. One to many berarti satu himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Misalkan ada himpunan entitas antara ibu dan anak. Jadi satu ibu boleh memiliki hubungan dengan banyak anak. Lalu yang ketiga, yaitu banyak ke banyak atau many to many. Hubungan banyak ke banyak berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Dan sebaliknya. Jadi many to many itu berarti ya, himpunan entitas boleh berhubungan dengan himpunan entitas lainnya, setiap himpunan. Jadi satu banyak himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Agar lebih jelas, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Contohnya itu ada himpunan mata kuliah dengan himpunan mahasiswa. Banyak mata kuliah boleh berhubungan dengan banyak mahasiswa. Misalkan dicontohkan mata kuliah banyak banget. Nah, ini tuh memiliki hubungan dengan mahasiswa yang juga jumlahnya banyak. Oke, demikianlah video kita pada pertemuan kali ini. Tugas pada video ini yang pertama adalah buat contoh lain hubungan kardinalitas dalam relasi. Jadi berikan contoh lainnya, misalkan one to one contoh lainnya apa? Digambarkan. One to many contoh lainnya apa? Digambarkan. Many to many contoh lainnya apa? Dan digambarkan. Kirimkan tugas tersebut dalam bentuk dokumen dan dikirimkan ke WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa pada video dan penjelasan berikutnya.